Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat malam Kak Alifina. Selamat malam waktu Wellington ya Mas atau Auckland? Oh maaf Mas, aku lupa. Mas ini ya apa namanya Melbourne juga ya. Cuman kemarin barusan ketemuan sama temenku ya, yang itu ya apa namanya Mas dari kamera itu ya. Oh ya, Ini ya. Oke, Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Olivina, kepada Mas Hafiz juga yang sudah menyempatkan waktu di hari ini. Walaupun di Melbourne sekarang udah malam, semoga semangatnya masih pagi ya, Kak ya. Selanjutnya saya juga terima kasih sama teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada waktu kali ini dan juga tim Future Edu yang udah menyiapkan semuanya. Nah, kebetulan memang kami dapat request dari Kak Olivina bahwa Kak Olivina bisanya cuma dalam waktu 1 jam ya Kak ya. Jadi mungkin kita akan coba sesuaikan, kita mulai tepat waktu sehingga nanti teman-teman akan menyusul ya Kak Olivina ya. Sebelumnya perkenalkan saya Fikran, saya founder Future Edu dan memang kebetulan Kak Olivina, Kak Hafiz, untuk kali ini kita tuh banyak sekali untuk yang sudah mendapatkan istilah gini, kita sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang mau mendaftar LPDPAS. So that's why kenapa kami mau reach out ke Olivina dan Kak Hafiz karena memang kami merasa bahwa teman-teman yang sudah reach out kami, yang sudah mentoring di kami itu langsung terhubung dengan awardee-nya gitu. Nah, sebenarnya jujur Kak Olivina, Kak Hafiz, saya itu adalah awardee AS sebenarnya ya. Nah, um, dan saya itu jujur pas zaman saya dulu itu belum ada yang namanya LPDPAS. So that's why saya pun sendiri penasaran banget sebenarnya ini skemanya seperti apa sih LPDPAS itu gitu ya. Nah, mungkin pertama kali sebelum kita mulai dari Kak Olivina, saya izin untuk memaparkan sebenarnya apa sih itu Future Edu ya. Paling cuma 3 menit kali ya Kak ya, mungkin nggak lama gitu ya. Nah, oke, saya izin dulu. Di sini saya sharing screen. Bentar. Oke, siap. Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya semuanya. Nah, em, jadi sebenarnya singkat cerita, Future Edu itu memang fokusnya adalah platform mentoring. Namun kami juga bergerak sebagai konsultan pendidikan bagi sekolah-sekolah. So that's why kami juga sering hadir ke berbagai sekolah yang memang meminta kehadiran kami untuk membrainstorming adik-adik sekolah supaya mereka punya pathway yang jelas ketika mereka mau sekolah nanti ke luar negeri gitu. Nah, kami sendiri memang merasa bahwa setiap orang itu punya potensi, Kak, tapi memang kadang belum punya aja strategi yang tepat gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang kami fokuskan. Ya, pertama itu adalah scholarship mentoring, di mana kami bantu teman-teman konsultasi, preparation, dan segala macam. Itu, alhamdulillahnya sekarang ini, Kak, kita juga handle banyak menti. Bahkan yang paling menarik itu adalah menti dari luar negeri, yaitu dari Timor Leste. Jadi, sebenarnya menarik ya Kak ya karena secara nggak langsung kita pun juga ikut belajar gitu akhirnya. Dan other than that, kita tuh juga sering ngadain kegiatan yang membangun awareness seperti ini, kegiatan webinar, Q&A session, dan teman-teman juga tetap terus pantengin aja karena memang kita semua kegiatan kita itu tuh free, jadi semoga teman-teman tetap terus termotivate dengan hal ini. Dan next project kita tuh punya kegiatan yang kerjasama dengan NGO besar tentang kita workshop strategi tembus tugas belajar khusus bagi ASN. Nah, jadi mungkin kalau nggak salah Mas Hafiz juga ASN ya kalau nggak salah backgroundnya. Nah, ini jadi kita akan kerjasama Mas dengan salah satu NGO besar yang kaitannya tentang kepemudaan ASN. Jadi nanti kita akan melibatkan banyak awardee yang di beasiswa mana saja di seluruh dunia. Nah, satu lagi kita akan punya campaign semacam mental health awareness, Kak. Ini mungkin saya penasaran juga cerita sama Kak Olivina sama Kak Hafiz. Udah berapa kali sih daftar beasiswa? Apakah kalau nggak salah kan Kak Olivina single shot ya, langsung keterima ya. Nah, ini tuh kita kan kayak nanti Kak punya mental health awareness gimana kayak ya membalancing life ketika sudah menghadapi kegagalan berkali-kali dalam mendaftar beasiswa. Nah, oke, ini sekilas ya Kak ya. Nah, ini juga gimana kami datang ke sekolah. Nah, ini juga.
contohnya gimana kita kedatangan sekolah, kita ngadain workshop juga. Dan nah, harapannya seperti ini, kita nanti tugas kami adalah tidak hanya sekedar mentoring, tidak hanya sekedar berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak sekedar hanya inisiatif, tapi kita juga punya misi untuk membuat agar lebih banyak generasi muda berkembang, khususnya untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi kita fokusnya ke luar negeri. Udah itu dulu Kak, nanti mungkin kita akan lebih lanjut lagi ngobrolnya ya. Oke Kak, selanjutnya saya persilahkan Kak Olivina Maskan untuk memulai sesi kali ini. Silakan tim Future Edu untuk Oke. membantu Kak Olivina untuk sharing screen-nya. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Fikran. Nice to meet you finally ya. Finally ya I've heard Kak. so much about you. Dari Kak Anggres aku tuh dikenalin Oh, kayak thank you. sama Kak Ya, Fikran. Kak Memang Anggris ini juga. ya, memang kerja bareng ya di Future Edu atau gimana? Bukan, jadi Kak Anggris itu dulu kayak mentinya kami Kak. Jadi Oh kebetulan gitu. kebetulan dulu aku itu satu kantor sama Anggres pas masih tinggal di Jogja ya. Waktu itu aku satu kantor sama dia. Ah. Nah, gitu. Oke oke, keren banget. Jadi Aku cek tentang Future Edi kayak keren banget. Apa ya? Karena banyak juga sih anak-anak yang pengen daftar beasiswa tapi kayak bingung kan Kak. Nggak semua orang punya akses untuk nemuin mentor kayak kenalan-kenalan yang hmm, lolos beasiswa gitu. Nggak semua anak punya akses itu gitu. Jadi aku seneng banget sih ada kayak Future Edu ngebantuin teman-teman yang itu butuh bantuan dan support gitu. Dan Kak, aku juga seneng banget akhirnya bisa satu panel sama Kak Hafiz. Sebenarnya Kak Hafiz sama aku tuh sama-sama Master of Education guys di Unimel gitu. Jadi kayak kebetulan banget nih kita bareng ngisi bareng-bareng. Dan salam kenal juga untuk teman-teman yang udah hadir. Thank you so much sudah nyempetin waktu. Aku yakin pasti kalian sekarang lagi pusing mikirin pendaftaran LPDPAS atau AHS yang deadline-nya udah mepet banget. But it's okay. I believe in you. Dan please yang bisa please open cam ya, biar aku kayak nggak krik-krik banget ngomong sendiri gitu. Please open cam dan nanti di bagian Q&A please ask apapun pertanyaan kalian bisa ditanyain. Oke, mungkin boleh dibantu share screen PPT-nya, Kak. Jadi sebenarnya aku pengen sharing ini aja, apa namanya, info-info ya ini nanti untuk, oh ya karena file PPT-nya akan di-share, apa udah di-share Kak sama peserta? Udah ya? nanti di akhir Kak, di Oh akhir di akhir, kita. oke. Ya. Oke, oke. Nanti akan di-share ke teman-teman. Jadi karena kita ngejar waktu, nanti aku akan skip beberapa ya. Kita akan skim through it aja kan nanti akan dikirimin ke teman-teman PPT-nya. Oke, langsung aja ke next slide. Oke, so today kita akan bahas getting to know LPDPHS, basic infonya, terus juga mungkin sedikit journey aku seperti apa garis besarnya sebagai referensi untuk teman-teman terutama yang fresh grad, ya, dan juga terakhir nanti kita bakal bahas tips. Next slide. About LPDPAS, yes, beasiswa LPDPAS ini merupakan program beasiswa pendanaan bersama antara LPDP dan AAS yang memberikan kesempatan studi program master bidang digitalisasi AI semiconductor, bidang energi, hilirisasi dan industrialisasi, kesehatan, ketahanan pangan, maritim, dan material dan manufaktur maju pada 30 perguruan tinggi di Australia. Nah, aku saranin teman-teman untuk nanti download langsung buku panduannya di website LPDP karena di situ semuanya udah lengkap gitu. Next slide. Nah, jadi kalian bisa masuk ke website LPDP, terus klik scholarship yang di atas, terus klik targeted scholarship, terus sebelah kiri nanti akan muncul pilihan LPDP AAS. Oke, next slide. Nah, iya, jadi ini kita cuma bisa milih single degree, satu gelar dengan masa studi selama 24 bulan atau 2 tahun. Sasaran beasiswanya semuanya terbuka untuk semuanya, terbuka juga untuk CPNS atau PNS. Dan itu nanti opsi programnya banyak banget teman-teman di buku panduannya. Kalian bisa cari aja, ada 748 opsi program studi, which is itu lebih lebih banyak lagi daripada tahun aku kemarin. Kayaknya tahun aku cuma 300-an program ya opsinya. Jadi nanti alurnya itu teman-teman
daftar dulu di portal LPDP. Nanti kalau udah lolos, baru tim AS akan ngedaftarin teman-teman ke kampus yang teman-teman pilih. Nah, pilihannya itu ada 3 kampus. Kalian bisa milih 3 opsi dari 748 opsi program tadi. Nah, jadi kalian nggak usah nyari LOE unconditional. Itu yang spesial tentang LPDP AS. Kita nggak perlu LOE unconditional. Jadi nggak perlu LOE at all, actually. Yang penting lolos dulu beasiswanya, nanti tim scholarship yang akan ngurusin. Oke, next slide. Terus yang penting dari sini itu IELTS, yang diterima IELTS, TOEFL, dan PTE. Terus work experience juga penting banget teman-teman, karena dari semua award yang pernah aku temukan, semuanya ya, semuanya 100% of them punya wadah untuk membuat perubahan. Dan wadahnya itu bisa berbeda-beda sih bentuknya, kayak ada yang mungkin kerja di pemerintahan, atau di swasta, perusahaan swasta, atau di NGO, atau ada juga yang membuat organisasinya sendiri dan lain-lain. Intinya yang penting ada wadah untuk buat perubahan gitu. Jadi kita bisa apa ya, scholarship panelistnya bisa yakin bahwa setelah dapat beasiswa dia ada caranya, ada alatnya, ada wadahnya untuk make change gitu. Nah, kalau untuk slotnya, I'm not sure about other batches, cuman kalau di batch aku, which is kita tahun kedua, kemarin cohort kedua, itu ada 50 awardees ya, khusus LPDP AAS. Kalau AAS itu lebih banyak lagi, mungkin sampai 200-an kali ya. Oke, next slide. Next slide, Kak. Oke, nah ini ada beberapa dokumen yang perlu di-submit. Sebenarnya nggak ada yang ribet-ribet banget. Surat rekomendasi juga tahun aku cuman satu aja butuhnya. Terus juga esainya juga ditulis online. Terus yang penting apa English requirement kalian yang penting masuk, transkrip, ijazah, dan lain-lain. Sebenarnya standar aja sih, dan ini semua ada di buku panduan. Next slide. Next slide. Nah, untuk esainya itu cuma satu, karena tahap satunya itu nanti lewat portal LPDP, jadi ini ngikutin format LPDP. Esainya itu 1.500 sampai 2.000 kata untuk ngejawab pertanyaan ini. Komitmen kembali ke Indonesia apa, rencana pasca studinya apa, dan rencana kontribusi di Indonesia apa, gitu. Jadi cuma satu esai tapi agak panjang naratif gitu. Next slide. Nah, kalau untuk interviewnya, nanti interviewnya akan offline. Tapi tenang aja, interview offline di Jakartanya itu dibayarin full sama LPDP AS gitu. Jadi nanti akan ada 3 panelis, satu orang Australia, duanya orang Indonesia. Dan harus full bahasa Inggris. Nanti strukturnya kalau tahun aku 5 menit opening and introduction, 20 menit interview, dan 5 menit Q&A. Untuk fokusnya itu ada tentang 3 hal pokoknya. Tentang academic competence, jadi seberapa cocoknya pengalaman teman-teman dengan program studi yang dipilih, dan ya gitulah. Dan seberapa apa ya, capable-nya teman-teman untuk bisa apa ya, menyelesaikan program tersebut sampai akhir gitu dan mendapatkan hasil yang bagus gitu. Kedua, professional and personal leadership attribute. Jadi ini lebih ke karakter-karakter personal dan profesional yang baik yang dicari oleh LPDP AS, dan itu listnya ada di websitenya AS. Tahun lalu aku nyarinya dari situ. Jadi mereka udah list nih apa aja yang kita perlu. Misalnya curiosity itu nomor satu ya. Jadi aku kayak wah ini cocok banget nih sama Kurio, karena Kurio kan all about curious lifelong learning kan. Jadi kayak wah ini aku banget gitu. Jadi selama interview aku sangat aku fokus ke beberapa karakter yang memang sangat menggambarkan aku gitu. Terus ketiga, potential future impact. Ini lebih ke em, seberapa konkretnya, seberapa thought out-nya future plans kalian, baik itu semasa studi kalian di sini dan juga nanti setelah selesai studi gitu. Jadi kayak mereka pengen lihat pertama seberapa efektif mungkin rencana yang kalian punya, kedua mungkin seberapa align ya kan dengan program studi, dengan pengalaman dan lain-lain, dan mungkin ketiga seberapa realistis mungkin ya. Dan keempat seberapa sustainable mungkin. Oke, okay, next slide. Nah, untuk dananya, tenang aja nanti semuanya full akan dibiayain gitu. Jadi kayak, dan enaknya LPDP AS ini kita nggak
hampir nggak ada nombok deh kalau nggak salah. Jadi semuanya itu udah diurusin. Kayak misalnya visa itu kita nanti dari tim AAS karena ini kolaborasi sama government Australia. Jadi government Australia bisa urusin langsung gitu kan. Nggak perlu ada perantara macam-macam gitu. Jadi mereka yang bakal ngurusin visanya. Terus juga tiketnya juga langsung dikirim. Terus juga apa OSHC ya kan, kesehatan itu juga diurusin. Pokoknya semuanya diurusin. LOA diurusin. Bener-bener semuanya tuh diurusin guys. Jadi kita nggak mesti pusing gimana-gimana. Ya jadi kayak tenang aja kalau tentang dana. Next slide. Oh iya, sama kalau untuk dana itu nanti dia tuh LPDP akan take care dalam hal biaya pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan dan juga AS itu akan ngasih biaya biaya hidup, living cost dan lain-lain gitu. Nah, sama aku saranin ketika nanti teman-teman lagi nulis esai bisa pakai patokannya itu dua dokumen ini yang terkait dengan visi misi LPDP, visi misi AAS, yaitu pertama ada RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2025 sampai 2045. Nanti di situ bisa teman-teman cari mana nih apa namanya rencana pembangunan atau goals-goals negara Indonesia yang sejalan dengan solusiku gitu. Kira-kira solusi aku tuh bisa membantu apa ya membantu goals pemerintah di bidang mana gitu bisa dipilih di situ at least biar ngelihat ada keselarasan aja gitu. Terus kedua juga bisa pakai Australia Indonesia Development Partnership Plan. Ini tuh dokumen apa ya dokumen development goals yang digabung antara pemerintah Indonesia dan Australia gitu. Apa ya kolaborasi bilateral seperti apa yang mereka pengen capai di tahun 2024 sampai 2028 ini gitu. Jadi ini lebih spesifik lagi tentang LPDP AAS. Tentang ya visi misi LPDP AAS. Jadi kalian bisa pakai patokan itu. Oke, next slide. Nah, untuk overall prosesnya berarti sekarang lagi di pendaftaran seleksi yang ditutup tanggal 4 Mei, terus nanti akan pengumuman, terus nanti seleksi substansi dulu, terus seleksi substansi satu nggak ngapa-ngapain sih. Terus nanti seleksi substansi 2 itu baru yang interview tanggal 6 sampai 10 Juli, pengumuman tanggal 24 Juli dan periode perkuliahan September 2026 tahun ini gitu. Jadi kayak prosesnya agak cepet ya teman-teman, but it's okay. Malah enak sih prosesnya cepet gini, walaupun agak wow dar der der gitu. Next slide. Nah, untuk my journey ini mungkin singkat aja, ya singkat aja. Nanti teman-teman bisa bisa baca sendiri aja di PPT-nya. But ya banyak yang nanyain aku kayak kok bisa, maksudnya kayak without any work experience. Aku waktu itu graduate di Desember tahun lalu 2025, terus Januari 2026 aku berangkat gitu, berangkat ke Australia. Jadi agak-agak wow gitu kan. Memang prosesnya dar der dor. Cuman menurut aku nggak mesti buru-buru ya teman-teman. Please take your time daripada dar der dor gitu. Just take your time. It's okay to have a gap year karena justru menurut aku pengalaman setelah lulus itu diperlukan banget juga untuk kayak kita bisa dapetin work experience yang kan persiapan yang lebih mateng dan lain-lain gitu dan lebih nyantai jadinya nggak stres gitu kan. Oke, cuman ini mungkin aku bisa kasih tahu aja apa ya konteksnya ceritaku seperti apa gitu makanya Aira bisa dapat beasiswa ini. Oke, next slide. Nah, oke. Em, to start off, jadi memang menurut aku proses pendaftaran beasiswa itu tuh hanya proses menyajikan cerita perjalanan kita. Maka hal yang paling penting adalah isi dari cerita tersebut gitu. Jadi apa ya, yang penting itu adalah kita udah punya dulu pengalaman-pengalamannya yang mau kita ceritain gitu. Dibanding esainya itu sendiri, esai dan lain-lain itu tuh hanya hasilnya aja. Jadi yang penting kita harus sudah melewati dulu semua proses-proses ini, proses pencarian jati diri, menemukan isu yang kita pedulikan, membuat solusi yang kita beneran percaya di situ gitu, that we believe in, dan lain-lain. Jadi memang harus kita jalanin proses itu, dan setiap orang pastinya punya timeline yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa compare ourselves to someone else gitu, karena memang timeline beda-beda banget gitu. Bahkan penerima beasiswanya pun juga sangat beragam. Ada yang masih fresh grad, ada yang sudah 10 tahun kerja, ada yang udah 5 tahun volunteer gitu, macem-macem gitu. Jadi kayak memang kita harus tahu
cerita kita sendiri, perjalanan kita sendiri seperti apa. Oke, next slide. Nah, tahap yang pertama banget pastinya adalah pelajarin penyebab sistemik dari masalah pribadimu. Kenapa aku bilang masalah pribadimu? Karena apa ya? em, Pastinya when we talk about problems nggak usah jauh-jauh gitu. Justru kita kalau bisa mulai dari yang paling dekat sama kita karena berarti kita yang paling tahu tentang isu itu gitu kan. Dan kita yang paling peduli tentang isu itu karena mungkin kita sendiri yang telah terdampak, orang-orang sekitar kita terdampak, keluarga kita terdampak dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya gitu. Nah, kalau aku sendiri isu yang menjadi fokusku adalah tentang isu pendidikan, terutama pendidikan yang kurang mengembangkan rasa ingin tahu anak-anak, kurang mengedepankan kepentingan anak gitu. Jadi kayak karena memang yang aku rasakan adalah apa ya di sekolah-sekolah publik apa namanya sekolah sekolah publik kok sekolah publik sih sekolah apa nama bahasa bahasa Sekolah Negeri, Inggrisnya negeri apa? apa negeri. ya? Sekolah negeri. Oh, sorry ya sekolah negeri yang aku rasain di sekolah negeri itu yaitu aku sangat ngerasa stres. Aku melihat juga ternyata ini masalahnya bukan cuma aku yang ngerasain, semua orang di sekitar aku juga ngerasain pendidikannya ya sangat sangat result oriented gitu, sangat berfokus pada hasil saja instead of proses gitu. Jadi anak-anak kurang didorong untuk eksplor minat, hobi, dan rasa ingin tahunya. Nah, jadi itulah yang menjadi fokusku. Kemudian aku mulai cari tahu lebih dalam. Aku banyak ngobrol sama teman-teman, sama guru-guru, dan aku lihat fenomenanya kayak di sekolah-sekolah lain seperti apa, perbedaannya di area ini dan area itu, gitu-gitu. Oke, next slide. Hai Kak Hafiz. Oke, next slide. Nah, temukan solusinya teman-teman. Tadi udah tahu problemnya apa. Next, kita harus tahu dulu solusinya. Karena gimana kita bisa work on something kalau kita sendiri belum menemukan solusi terhadap masalah yang kita alamin tadi gitu. Nah, kalau aku sendiri setelah aku banyak explore ilmu pendidikan, aku jadi sadar oh ternyata mungkin solusinya adalah anak-anak tuh perlu disiapkan untuk jadi pelajar sepanjang hayat dengan skill-skill sustainable learning, di mana mereka bisa terus-terusan belajar setelah lulus gitu, terus-terusan belajar dan berkembang di dunia yang penuh perubahan ini gitu. Jadi mungkin skillnya lebih ke skill-skill fondasional kayak literasi, numerasi, terus juga skill critical thinking, ya kan berpikir kritis, terus juga emotional management, cara memanage atau meregulasi emosi, dan lain-lain gitu. Oke, next slide. Nah, terus setelah kita udah tahu nih solusinya, mungkin kita mulai nih daftar-daftar beasiswa ya kan seperti aku juga mulai nih daftar-daftar beasiswa. Cuma memang prosesnya sangat lama untuk bisa tembus beasiswa. Tadi juga kan Mas Fikran udah mention juga kalau apa ya isu mental health itu isu yang penting. And yes, I agree karena memang dalam proses pendaftaran beasiswa akan banyak banget lika-likunya. Aku mulai daftar beasiswa dari tahun 2018, which is aku dari SMA berarti. Aku dari SMA mulai daftar, gagal. Dari SMP, Mbak. SMA atau SMA? SMA. Gagal terus. Akhirnya S1 pengennya ke luar negeri, tapi karena nggak lolos beasiswa, nggak jadi. Akhirnya di dalam negeri dulu, ya kan. Terus daftar terus, akhirnya lolos ISMA. Itu pertama kali aku lolos setelah mungkin 15 kali mungkin gagalnya. Terus setelah lolos ISMA, aku daftar-daftar lagi ya kan untuk S2, akhirnya try ke 20 mungkin atau 21 akhirnya lolos di LPDP AAS ini gitu. Jadi memang prosesnya lumayan panjang. Oke, next slide. Oh ya, sama satu lagi tentang kegagalan. Sebenarnya untuk lolos ke kampus luar negeri itu sebenarnya nggak sesusah yang kita pikirin ya teman-teman. Karena mereka banyak juga yang gimana ya? Maksudnya kalau di daftar PTN di sini tuh kompetisinya jauh lebih sulit guys daripada LOE di luar negeri gitu. Cuman yang sulitnya itu adalah beasiswanya, beasiswa full terutama itu yang sulit banget. But yes, if I can do it, you guys can do it too. Nah, keempat, setelah kita tadi udah nemuin solusinya, kita coba cari cara gimana kita bisa bawa solusi itu ke orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau yang aku waktu itu lakukan sama aku S1, karena aku anak komunikasi, tapi aku pengen
apa ya kontribut di bidang pendidikan, aku ajakin kolaborasi nih anak-anak PGSD gitu, Departemen PGSD di kampus aku. Akhirnya aku ngajuin program Kurio Academy, akhirnya dapat support ya kan dari teman-teman, dapat support dari mentor, dapat support funding juga dari kampusku. Akhirnya kita mulai membuat solusi untuk menciptakan pembelajaran berbasis rasa ingin tahu dan ngebangun alat-alat belajar yang interaktif untuk anak-anak SD di sekitar kampus aku di Cikarang gitu. And ya, belajar akhirnya jadi seru, relevan, dan bermakna. Next slide. Dan penting juga untuk temuin komunitas yang sevisi sama kita. Karena aku ngerasa aku aja nemuin opportunity ISMA itu gara-gara aku lagi ada program UNICEF sama teman-teman aku, terus mereka lagi ngomongin ISMA. Akhirnya aku tahu, aku daftar, dan aku lolos gitu. Jadi memang kita perlu banget apa ya gabung komunitas yang punya misi-misi atau impian yang sama, karena kita bakal dapet banyak banget informasi dan kesempatan dari situ. Next slide. Nah, terus setelah kita udah tahu nih kita mau daftar di kesempatan mana aja, kita bisa tentuin rencana kontribusi dan juga kebutuhan studi kita. Nah, pas aku lagi ISMA, itu kan aku ngambil pertama kali aku ngambil ilmu pendidikan. Salah satunya adalah digital learning. Nah, dari situ aku ketemu juga pokoknya lecture aku tuh sangat mendorong aku gitu kayak dia bilang kayak kamu punya potensi nih di digital learning, kenapa kamu nggak pursue S2 di sana kayak gitu. Dan juga aku nemu mentor Matthew Duhigg yang memang dia berkecimpung di dunia digital learning, dan karena bimbingan dari mereka akhirnya aku nemuin tuh spesialisasi yang aku pengen tempuh, yaitu transformasi digital dalam pendidikan. Terus aku petain rencana pengembangan Kurio Academy untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, mulai dari langkah aksinya, ilmu atau kompetensi yang harus dikuasain, sumber daya, jaringan kolaborasi, dan strategi pendanaan yang dibutuhkan gitu. Jadi specific plan gitu ya. Dan berdasarkan kerangka kebutuhan tadi, aku akan cari program S2, universitas, dan beasiswa yang paling sesuai untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu apa ya, apa bidang yang mau kita ambil, terus juga rencana kontribusinya apa, baru kebutuhan studi yang sesuai apa untuk memenuhi untuk bisa bantu kita mencapai rencana kontribusi tadi gitu. Jadi itu flow-nya. Oke, next slide. Dan terakhir, pilih beasiswa yang selaras dengan program studi dan visimu. Ini penting banget karena beasiswa banyak banget opsinya ya teman-teman. Cuman memang yang mereka cari itu berbeda-beda. Ada program beasiswa yang mencari anak-anak yang apa ya lebih ke punya potensi menjadi world leader gitu kan, global leader. Ada juga beasiswa yang mementingkan anak-anak yang pengen membangun bangsa ya kan. Ada juga beasiswa yang pengen mencari orang-orang yang akan menjadi professionals yang akan bekerja lama di industrinya gitu. Jadi beda-beda banget. Jadi kita harus pilih beasiswa yang paling tepat gitu sama story kita dan juga apa ya goals-goals kita. Nah, kebetulan di tahun aku apa dan by the way LPDPAS ini tuh beda-beda ya. Apa namanya pilihan program studinya tuh beda-beda, fokusnya beda-beda, dan kebetulan di tahun aku itu lagi ada bidang digital technology, dan salah satu turunan di bawah digital technology itu adalah Master of Education in Digital Learning. Jadi aku ngerasa oh wow kayak cocok banget gitu. Jadi makanya aku daftar. Dan juga aku pelajarin di AS itu dia ada beberapa target equity target areas gitu. Baik misalnya dia AS akan mengedepankan anak-anak dari daerah sasaran penyerataan. Salah satunya adalah provinsi aku yaitu Provinsi Lampung. Jadi ada keselarasan di situ. Terus mereka juga mengedepankan perempuan dari latar belakang yang kurang beruntung. Contohnya perempuan yang caretaker, perempuan yang head of household, perempuan dari indigenous background dan lain-lain. Dan kebetulan aku masuk juga di kriteria perempuan head of household atau a financial backbone of my family gitu kan. Nah, terus melalui esai dan wawancara kita harus bisa menjelaskan secara logis bagaimana rencana kontribusi kita tuh sejalan dengan misi program beasiswanya. Jadi alignment itu penting. Kita harus selalu mencocok logikan gitu.
Dan kita juga perlu menekankan urgensi dari isu yang kita angkat. Kenapa itu tuh urgent gitu. Dengan data atau narasi yang kuat, aku pun berargumen bahwa rasa ingin tahu dan self-directed learning adalah kunci kemajuan suatu daerah yang mendorong inovasi dan pencarian solusi. Dan dengan menempuh S2 Ilmu Pendidikan, Kurio Academy dapat mendukung lebih banyak sekolah untuk membangun sistem belajar berbasis rasa ingin tahu. Dan nanti dalam beberapa dekade, para pembelajar sepanjang hayat yang penuh rasa ingin tahu ini akan menjadi agen perubahan yang memajukan Lampung dan Indonesia. So basically itu secara garis besar, that's how I logically structure my essay. Next slide. Ya, jadi ini full circle moment yang aku sadari sebelum aku interview. Aku kan kayak selama ini ngejarnya Inggris, 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 pengennya ke Inggris. Tapi tiba-tiba pas persiapan interview, aku buka-buka archive aku. Ternyata di tahun 2022, pas aku baru membangun Kurio Academy, ternyata hal yang membuat aku ingin membangun Kurio adalah video tentang sekolah di Australia, sekolah SD di Australia yang menggunakan pembelajaran berbasis rasa ingin tahu. Nah, gara-gara aku nonton satu video itu, aku jadi terinspirasi kayak, kenapa Indonesia nggak bisa kayak gini gitu. Nah, akhirnya aku kayak, oh wow, tiba-tiba aku daftar ke Australia juga secara nggak sengaja gitu ya. Di saat Australia is the whole reason why I started all of this. Jadi terjadilah sebuah full circle moment dan saat interview aku juga ceritain itu sama interviewersnya. Terus mereka kayak, oh oke okay, lucu gitu. Just a little fun fact gitu. Oke, okay, next slide. Nah, ini ada beberapa tips. Oke, tadi pertama cari keselarasan bidang studi dan visi. Ya, ini tadi aku udah ceritain ya. Jadi yang penting kalian harus tunjukin benang merah dalam perjalanan hidup kalian itu apa dan bagaimana benang merah itu cocok sekali dengan program studi yang ditawarkan di LPDP-AAS gitu. Terus kedua, angkat isu yang penting dan urgent. Urgent bisa dilihat berdasarkan dampak negatif yang akan terjadi kalau isu ini tidak diselesaikan dan solusimu juga harus penting, which is kamu bisa buktikan nanti benefitsnya apa kayak gitu. Terus ketiga, kalau bisa atasi masalah tuh langsung dari akar masalahnya, dan gunakan framework dari systems thinking. Jadi dalam mendesain solusimu, kamu bisa pakai iceberg model untuk identifikasi akar masalah dari isu kamu dan akhirnya bisa mendesain solusi yang tepat. Nanti kita bisa bahas sedikit lebih tentang itu. Terus keempat, be the right person at the right seat. Tunjukkan bahwa kamu memiliki skills yang tepat untuk mewujudkan misimu dan kamu sudah memiliki wadah untuk membuat perubahan tersebut secara realistis dan tepat sasaran. Dan kalau kamu belum punya wadah atau belum punya solusi yang mau dibawa, kamu bisa pakai design thinking framework untuk ngebantu kamu bangun prototype-nya at least gitu. Again, wadah tuh penting banget ya guys. Kalau kita bahas, kita mau misalnya mau uh, apa ya, mau menangani isu banjir misalnya. Cuman kita sendiri nggak ada pengalaman di bidang situ, nggak ada koneksi, nggak ada jaringan. Pokoknya nggak pernah nyentuh dunia itu sama sekali. Ya pastinya bakal apa ya kurang realistis gitu esainya gitu atau plannya jadi kayak talk about something yang memang sudah ada di sekitar kamu gitu. Kalau misalnya kamu itu guru di sekolah berarti kamu bisa bahas solusi yang dalam skala sekolah gitu karena itu bakal realistis. Mereka bakal tahu oh kamu kan guru, kamu pernah ada pengalaman jadi guru jadi kamu ada jalurnya untuk bisa mewujudkan plan kamu gitu. Keempat, buat rencana kontribusi yang smart, spesifik, measurable, achievable, time-bound, scalable, dan sustainable. Ya, jadi memang kalau kita buat plan, pastinya kita setelah udah buat nih plannya nanti, pakai smart framework, jangan lupa it must be scalable dan sustainable. Scalable maksudnya um, nggak terlalu fokus di satu hal doang, di satu sekolah doang, tapi kita bisa nunjukin bahwa isu ini itu terjadi di banyak tempat gitu. This is something yang udah sistemik sifatnya. Jadi solusi kita itu nanti bisa di-replicate di sekolah-sekolah lain. Nah, itu scalable. Dan sustainable, which is berkelanjutan gitu. Jadi apa ya solusi yang kita bawa itu bukan sekali doang. Misal kayak oke kita workshop sekali gitu, habis itu udah gitu. Nah, itu kan nggak sustainable kan. Aturan tuh kalau sustainable mungkin kayak kita kasih alat-alat untuk guru-guru misalnya di sekolah itu biar mereka bisa membuat perubahan sendiri tanpa bantuan kita. Nah, itu kan berarti lebih sustainable gitu ya.
Dan terakhir, buat study plan yang spesifik dan efektif. Breakdown rencana kontribusimu menjadi kerangka kebutuhan yang merinci. Kayak tadi misalnya aku butuh tim, aku butuh funding, aku butuh apa-apa gitu. Jadi kita harus tahu gimana langkah-langkahnya gitu. Dan gimana kamu akan meraihnya selama studi, betul. Jadi langkah aksinya, kompetensi yang harus dikuasain apa aja, sumber dayanya apa, jaringan kolaborasi seperti apa, partnership seperti apa yang diperlukan, nanti tim seperti apa, atau strategi pendanaan program seperti apa gitu. Jadi kalau bisa itu semua kita pikirin gitu. Oke, next slide. Kak, izin 5 menit lagi ya Kak ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Tapi pas banget kok. Eh, Ya, udah bentar lagi kok, bentar lagi. Udah, udah dikit lagi. Nah, jadi ada ini framework menarik banget teman-teman, namanya Iceberg Model for System Thinking. Jadi, basically framework ini bilang suatu isu itu kita bisa lihat seperti iceberg dari yang paling dangkal sampai yang paling dalam gitu kan. Yang paling dangkal itu adalah events yang terlihat. Apa ya? Events tuh hal-hal yang terjadi yang kita bisa lihat langsung. Contohnya itu, oh nanti dulu, yang kedua dulu. Kedua adalah patterns and trends, which is pola. Pola yang terjadi, yang sudah lama terjadi, yang kemudian menghasilkan events-events tadi gitu. Terus di bawahnya lagi itu adalah struktur-strukturnya yang akhirnya allow those kinds of patterns to happen. Bisa jadi kayak policy-nya atau kayak struktur organisasi dan lain-lain. Dan di paling bawah ada mental models, which is kepercayaan dari orang-orang di dalam sistem tersebut atau decision makers dalam isu tersebut gitu. Apa yang mereka percayakan tentang pendidikan misalnya atau tentang climate dan lain-lain. Contohnya mungkin kalau kita mau bahas pendidikan misalnya nih, kita mau ngurusin isu minat baca anak-anak yang kurang gitu kan. Kita bisa lihat itu dari misalnya skor literasi anak-anak. Itu kan something yang bisa di-observe, bisa di-measure. Oke, skill literasi, kita mau fokus ke itu isunya. Polanya di bawah itu kita tanya kayak apa sih yang membuat anak-anak jadi nggak minat baca? Oh, mungkin karena di sekolahnya apa ya, mereka nggak diperkenalkan dengan pembelajaran yang menyenangkan atau mungkin apa sistem pembelajarannya masih berbasis hafalan, bukan yang kayak apa ya, eksplorasi, terus juga imajinasi, kreativitas dan lain-lain. Di bawahnya lagi ada strukturnya. Mungkin kayak bisa dilihat ini peraturan sekolahnya seperti apa gitu. Kayak kenapa guru-guru atau mungkin ada peraturan di mana guru-guru nggak punya kebebasan, mungkin nggak punya kebebasan untuk buat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Ya gitu, lebih ke peraturan atau policies apa gitu. Dan yang paling terakhir adalah mental models, kepercayaan seperti apa yang kita perlu ubah gitu, biar ini tuh bisa berubah semua ini gitu. Jadi mungkin kepercayaan tentang pendidikan itu tujuannya apa, ya kan? Kita perlu selidikin. Kita bisa interview guru-guru, decision makers dan lain-lain. Atau mungkin ya pendidikan itu sebenarnya untuk siapa. Terus juga pendidikan itu sebenarnya apa ya, metode pembelajaran atau ngajar yang paling appropriate itu seperti apa ya, kita bisa cari tahu lah seperti apa sih gitu mental models yang kemudian membuat struktur dan policy seperti itu, dan kita pengen ubah jadi seperti apa gitu, jadi alternatifnya seperti apa. Kalau misalnya yang tadinya itu fokus terhadap nilai saja, kita pengen ubah misalnya biar orang-orang menghargai progres gitu, atau yang tadinya hafalan kita mau ubah jadi eksplorasi atau apa gitu. Jadi shift seperti apa yang kita pengen bawa atau kita pengen inspire gitu. Next slide. Oke, next slide. Nah, ini tadi udah aku bahas which is important and urgent. Jadi kalau bisa kita apa ya, paint our issue as an issue yang important dan urgent pakai data yang credible. Next slide. Nah, untuk membuat solusi, jadi kalau bisa kalau kita mau bahas solusi nih, kalau bisa solusi itu udah kita jalanin gitu. At least kalaupun belum nyampe tahap yang paling akhir, walaupun belum ada apa ya, hasil yang terukur, nggak apa-apa. Yang penting udah dijalanin dan udah dicoba gitu at least. Nah, jadi kalau berdasarkan design thinking, gini caranya. Pertama, kita harus empathize dulu, berempati dengan orang-orang yang menjadi target sasaran kita atau ya beneficiariesnya, misalnya guru-guru atau anak-anak
atau kepala sekolah dan lain-lain. Terus kedua kita define, setelah kita interview kita define, jadi ini akar masalahnya apa, dan menyebarnya seperti apa, pola ini menyebarnya seperti apa gitu prosesnya. Terus kita ideate, kita mulai brainstorm apa nih solusi yang aku pengen bawa kayak gitu kira-kira yang memungkinkan juga dengan resources atau apa ya, ya resources atau authority yang aku punya. Terus keempat, kita mulai bangun prototipenya gitu. Jadi kalau misalnya nih aku pengen buat Kurio School, which is program yang kerjasama sama satu sekolah untuk buat perubahan yang sistemik di sekolah itu misalnya. Nah, sebelum aku bisa ke situ, aku buat prototipenya dulu, which is misalnya versi kecilnya. Misalnya aku di program Kurio Kids, aku buat prototipenya adalah one day event, di mana kita kayak buat festival pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Dari situ kita pelajarin kira-kira ini apa yang bagus, apa yang work, apa yang enggak, kedepannya apa yang perlu kita ubah, apa yang kita perlu consider ketika kita mau bekerja dengan sekolah kayak gitu. Jadi kita belajar dari prototype, belajar, testing, 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 ubah, biar nanti kita bisa buat program yang benar-benar sustainable dan impactful gitu. Jadi kalau bisa udah sampai tahap prototype, biar pas kita wawancara pun kita bisa ceritain gitu. Ini loh buktinya kenapa saya percaya solusi saya nih bener gitu atau bakal berdampak gitu kan. Oke, next slide. Nah, udah terakhir, you should choose LPDPAS if you are someone yang sangat passionate di bidang kamu, kamu juga sangat curious tentang hal yang kamu pelajarin, terus kamu pengen jadi bagian dari jaringan change makers di Indonesia, karena memang ketika kamu lolos LPDPAS nanti kamu langsung network kamu langsung kayak wow, benar-benar orang-orang hebat, orang-orang di pemerintahan, orang-orang di top companies, orang-orang NGO yang benar-benar di lapangan, kayak orang-orang hebat semua. Jadi kayak your life will completely change kalau kamu mendaftar dan menjadi award di LPDPAS. Yeah, that's it. Next slide. Next slide. Oke, udah sampai situ aja dulu PPT dari aku. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan nanti bisa connect aja sama aku lewat Instagram, bisa DM aku atau DM Kurio Academy. Dan kalau teman-teman pengen ada pengen ada komunitas dalam hal ngembangin jati diri, potensi, kontribusi, karir dan lain-lain, teman-teman bisa join bisa join komunitas Kurio Rangers, yaitu komunitas online di mana kita sama-sama mengembangkan rasa ingin tahu kita dan mencapai potensi kita yang paling otentik gitu. So yeah, I'll see you in Career Rangers. Thank you all. Terima kasih banyak Kak Olive. Ini very insightful session karena memang jujur aja Kak sebenarnya pas dengar tadi info dari Kakak kalau once we have already get involved in the community of PDP or FAAS gitu kan ya, our life will completely change and I completely agree with that. I couldn't be more agree with that statement. Dan ya kita ini ya kak ya kita akan terus semoga ke depannya akan terus bisa kolaborasi satu sama lain. Nah ini teman-teman, um, by the way karena mungkin Kak Olivina akan punya another agenda after this, jadi mungkin teman-teman kita akan duluankan bagian Q&A session for Kak Olivina. Mungkin kita coba tanya, kita beri kesempatan bagi satu dua orang dulu sebelum ini ya. Alright, oke, aku coba batasin dulu ya untuk Kak Laili dan Kak Naila. Mungkin bisa mulai dulu dari Kak Laili, boleh silahkan Kak. Halo Kak Olive, thank you so much untuk deliver speech-nya yang benar-benar bagus banget dan terbuka banget. Aku jadi kayak mikir untuk bikin esainya. Tapi aku ada pertanyaan soal di luar esai. Ini tentang recommendation letter. Kan kalau yang disampaikan Kak Olive tadi kan untuk LPDAS cuma butuh satu doang ya. Nah, untuk Mm-mm. pengisian recommendation letter itu, apakah kita harus benar-benar apa ya, recommender itu harus memberikan statement yang sejalan dengan apa yang kita tulis di esai atau gimana, ada tips triknya nggak untuk hal itu? Terus mungkin agak nggak relate ya sama Kak Olive karena kan Kak Olive one shot ya.
aku agak khawatir, worry juga kalau seandainya coba pertama, kedua gagal, otomatis aku harus minta lagi kan ya ke dosen atau ke atasanku yang dulu gitu. Gimana sih caranya kita biar bisa ngobrol sama ini, kita sama recommender, buat bisa dapat sekali dua kali rekomendasi dari beliau-beliau. Itu aja cukup. Terima kasih, Kak. Oke, thank you so much, Laili. Ini aku boleh langsung jawab, Kak? Boleh Kak, ini Oke, habis oke. Kak. Iya boleh silakan. Oke, untuk surat rekomendasi, em, oke, kalau kalau aku sendiri, aku tuh sebenarnya em, one shot tuh karena pertama kali aku pengen daftar, aku tuh pengennya daftar LPDP reguler kan pertama. Terus, jadi aku udah minta surat rekomendasi, karena surat rekomendasi LPDP tuh harus ada tulisannya kalau nggak salah deh. Yang penting ada tulisannya kayak untuk LPDP gitu. Gitu. Nah, terus aku minta tuh, tapi untuk pilihan univ yang berbeda, untuk yang pas aku daftar reguler kayak gitu kan. Terus pas aku apa ya, pas aku pengen ngumpulin TOEFL, waktunya nggak masuk. Akhirnya aku gagal daftar LPDP reguler gitu dengan surat rekomendasi tadi. Nah, cuman LPDP itu tuh pokoknya surat rekomendasi itu tuh akan berlaku selama 1 tahun gitu. Jadi selama 1 tahun itu kamu tetap bisa pakai surat rekomendasi tersebut. Akhirnya pas aku pengen daftar AAS, aku juga telat deadline-nya gitu kan. Karena kalau AAS itu nanti ada template-nya berbeda lagi, harus sesuai sama template dari AAS. Akhirnya karena aku masih ada apa surat rekomendasi dari LPDP yang waktu itu gak jadi dipakai, akhirnya aku pakai untuk LPDP AAS. Walaupun univ yang disebutin tuh beda sebenarnya gitu, nggak khusus untuk Unimelt gitu. Cuman ya, I mean I'm here now, jadi mungkin nggak apa-apa masalah itu. Nah, yang aku pikir lebih matters tentang surat rekomendasi adalah lebih ke isinya gitu. Lebih ke pertama kamu harus pilih recommender yang tahu kamu banget, yang udah pernah bekerja langsung sama kamu. Karena kalau orang itu sudah kerja sama-sama kamu langsung, akan lebih believable, akan lebih kredibel apa yang ditulis sama beliau gitu. Jadi di surat rekomendasi pas aku lagi diskusi nih sama sama kaprodi aku bilang sama sernya untuk include Sir itu sudah bekerja sama aku dalam kapasitas apa aja gitu. Jadi contohnya beliau udah banyak mentoring aku tentang karir, terus juga aku banyak bantu apa banyak bantu ilmu komunikasi untuk membuat media-media promosi kampus gitu. Terus juga beliau yang ngebimbing aku dalam membuat tesis aku gitu. Jadi pertama dia jelasin dulu gimana dia bisa tahu aku, kedua baru dia ceritain apa yang akhirnya dia ketahui tentang aku berdasarkan pengalaman dia bekerja sama sama aku gitu. Jadi sangat spesifik gitu. Pemberi rekomendasi kamu tuh harus sangat spesifik. Misalnya apa rekomender aku bilang selama kita ngerjain tesis, Olive itu tuh seperti ini, dia ngelakuin ini. Ketika dia mendapatkan suatu masalah, dia menyelesaikannya dengan cara seperti ini gitu. Terus misalnya apa ya dalam hal membuat apa kerjasama dengan PGSD misalnya, karena beliau kan juga yang mengawasi aku pas aku kerjasama sama PGSD di univ aku. Nah, dia juga kasih tahu, oh Olive ini tuh orangnya sangat kolaboratif, dia bisa menggandeng departemen lain. Akhirnya ada apa namanya collaboration antara communication and education di kampus kami, misalnya kayak gitu. Jadi kayak memang harus sangat spesifik gitu. Kalau udah seperti itu udah bagus gitu, yang penting itu. Dan untuk menjalin menjalin apa ya hubungan, jujur aku juga udah minta kaprodi aku dan dosbing aku udah berkali-kali untuk minta surat rekomendasi gitu. Jadi kayak memang apa ya, nggak aku nggak bisa ngasih tips sih karena ini sangat personal gitu. Memang makanya inilah pentingnya kita untuk bangun hubungan yang baik dengan mentor-mentor kita dari jauh-jauh hari, dari awal univ atau awal kita bekerja gitu. Jadi kayak kalau untuk itu aku nggak bisa kasih tips, but I believe you can do it. I Udah, see. mungkin itu aja dari aku. Thank you, Kak Olive. Thank you. Sangat menjawab. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih Kak Laili. Mungkin bisa Kak selanjutnya ke Kak Naila. Oke, Boleh. baik. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Olive. Sejujurnya Kak Olive apa ya orang yang sering aku tonton dulu video YouTube-nya yang tips
menulis catatan, tips dapat nilai 100 di ujian gitu. Aku sering nonton dari pas zaman aku masih SD. Terus alhamdulillah sekarang bisa ketemu secara langsung. Nah, sejujurnya aku mau nanya nih Kak, terkait dengan tadi di work experience, itu harus sudah punya wadah dan komitmen yang jelas untuk bisa berkontribusi di bidang yang ditekuni. Kalau boleh jujur, aku sejujurnya masih S1 semester 2, tapi karena ada ketertarikan untuk lanjut studi, jadi makanya aku daftar di webinar kali ini. Nah, kalau misalkan dari kita nih udah tahu minat kita tuh, misal dari aku minatnya ke research, Kak. Segala apapun yang berkaitan dengan research. Tapi aku masih bingung, kayak dari research itu kan pasti banyak lagi turunannya kan. Kira-kira ada nggak tips dari kakak supaya aku tuh bisa, oh pakemnya tuh researchnya di sini gitu. Itu aja mungkin Kak. Terima Oke. kasih. Tadi kamu semester berapa, Naila? Semester 2 ya? Iya, semester 2. Oke, mantap. Nah, ini kamu keren banget. Kamu udah mulai persiapan dan cari info ikutan webinar dari semester 2. That's really good. Emang harusnya seperti ini gitu. Karena akhirnya kamu jadi punya waktu nih untuk explore dan untuk nyari pengalaman selama kamu kuliah gitu sebagai persiapan untuk nanti daftar S2. This is good. Dan that's a really good question. Kamu udah tahu kamu pengen masuk ke dunia riset. Jadi, sekarang menurut aku kamu identify dulu di kampus kamu itu siapa aja nih mentor-mentor yang atau dosen-dosen atau uni staff yang memang sangat care tentang research atau memang very expert di bidang research. Pokoknya orang-orang tuh akan ke beliau deh kalau tentang research gitu. Nah, kamu mulai approach, kamu proaktif gitu. Apa yang kamu bisa bantu? Apakah mungkin dosen tersebut butuh research assistant, ya kan? Kalau kamu bisa jadi research assistant, oh that would be perfect. That would be perfect karena memang dosen-dosen kan banyak yang sambil sambil apa ya publish research juga kan. Dan kadang kalau misalnya mereka nemu ada mahasiswa yang jago nulis riset, mungkin akan diajak kerjasama untuk jadi co-author. Gitu. Jadi kamu bisa sama-sama publish jurnal. That's what I did selama aku S1 gitu. Jadi aku kolaborasi sama dosbingku di bidang komunikasi untuk publish jurnal sama beliau dan aku juga ajak kolaborasi ini aku apa namanya head of department di PGSD di pendidikan di kampus aku ajak kolaborasi akhirnya aku sama beliau bisa publish jurnal bareng kayak gitu. Nah akhirnya dari pengalaman itu selama interview aku bisa cerita ketika aku bilang aku pengen ngambil pathway research aku udah ada buktinya nih aku sebelumnya udah pernah loh research publish research dan ini yang aku lakuin ini hasilnya kedepannya aku pengen explore seperti ini gitu gitu. Jadi selama kamu semester 2 ini sebisa mungkin do your best di tesismu nanti biar kamu bisa publish jadi sebuah publish jadi artikel jurnal. Kamu juga bisa join dosen-dosen kamu yang banyak melakukan riset, kamu bisa bantu mereka. Yeah, I would say that's about it sih kalau tentang riset gitu, karena memang riset itu kan lebih ke academic side ya, dan kamu perfect karena kamu sedang lagi kuliah, jadi ya itulah disitulah tempat kamu bisa melakukan riset gitu. Jadi ya semangat Naila, you can do it. Oke, Oke, Kak. terima kasih Kak. Ya. Terima kasih banyak Kak Naila, Kak Olive juga udah membantu jawab dan aku juga completely agree Kak bahwa sekarang itu justru udah momen yang tepat bagi teman-teman even dari starting from at the outside of their own bachelor degree untuk bisa memulai membrainstorming idea mereka gitu supaya biar mereka tahu pathway-nya apa nanti ketika nanti lanjut ke setelah graduate itu ya Kak ya. Alright, mohon maaf ini Kak Anissa Firdausi, kami sebelumnya mohon maaf kalau misalnya untuk sesi Q&A sessionnya kami pending dulu. Kakak tetap keep pertanyaannya untuk selanjutnya nanti masih ada momennya untuk Kak Hafiz Q&A session after this. Dan ini sebenarnya adalah requestnya juga dari Kak Olivina Maskan. Barangkali teman-teman apakah berkenan untuk kita foto bersama dulu sebelum Kak Olivinanya akan leaving the room. Jadi mungkin teman-teman boleh Yuk silahkan foto teman-teman. And silahkan. untuk Anissa nanti kalau ada pertanyaan yang spesifik tentang PPT aku, please just let me know di DM ya. Bilang aja kamu tadi peserta webinar, pertanyaanmu ini nih, and I will reply to you. Oke? Okay? Thank Oke, you okay. ya Yuk Kak teman-teman Olive. foto yuk. Of course. Oh, oke, okay. Adila. Oh, Adila. Oh my gosh, Adila is my friend di S1. Semangat Adila. Semangat nanti oh, miss you too. Oh my gosh. Let me know. Nanti kamu DM me kayak kamu lagi daftar apa, program apa, let me know. Maybe I can help.
Oh ya, sama satu lagi teman-teman, aku ketinggalan tadi di tips, maaf banget Kak, boleh tambahin satu lagi nggak singkat? Guys, kalau kalian lagi nulis esai, sebisa mungkin kalian cari mentor-mentor yang bisa review esai kalian. Oh, this is so important. Ini sangat membantu aku banget pas aku nulis esai. Aku minimal minta 3 atau 4 awardee gitu. Yang awardee beasiswa yang aku kejar untuk bisa review esai aku gitu. Mungkin Future Edu mungkin ada channel-channelnya juga untuk ngebantu itu. Dan nanti selama persiapan interview juga kalau bisa mock up langsung, trial langsung sama awardee-awardee yang udah dapat beasiswanya. Biar mereka bisa kasih feedback juga. Jadi ya, itu salah satu yang paling penting, tips paling penting. Oke, udah itu aja. Oke, Kak Olive. Thank you. Makasih banyak. Dan ya, itu benar Kak. Saat ini kita appreciate sekali. Oke, teman-teman, mungkin silahkan kami persilahkan teman-teman kalau ada yang mau di apa on cam dulu sebelum Kak Olivina mau leaving. Oke. Kita hitung mundur aja Kak ya. Oke, Oke. teman. Sip, kita hitung mundur dari 5 ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Eh, sudah Kak Olivina, mungkin kami lanjutkan aja Oke, ya. thank you so Ya. much. Siap, thank you so much ya Kak Fikran. Thank you so much untuk Future Edu Team. Iya. And thank you untuk teman-teman yang udah datang. Hope to see you next time. And semangat untuk Kak Hafiz. Bye-bye all. See Terima kasih you. ya Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya kami persilahkan Mas Hafiz untuk bisa lanjut untuk menyampaikan insight-nya yang barangkali yang bisa memberikan um, masukan atau saran ataupun memotivasi teman-teman yang mau sedang mendaftar kali ini. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sudah malam juga ya waktu Indonesia ya. Terima kasih Kak Fikran atas kesempatannya dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Future Edu. Saat pertama kali saya dihubungi sama tim Future Edu dan Kak Fikran, senang sekali akhirnya ada kesempatan untuk berbagi. Mohon maaf sebelumnya mungkin mohon dimaklumi kalau ada kendala bahasa. Saya sudah 1 tahun di Australia. Kadang saya pakai bahasa Indonesia, kadang saya bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi akhirnya kedua bahasa ini agak bercampur dan mempengaruhi kemampuan public speaking. Kebetulan juga kan saat sebelum saya berangkat ke Australia, saya pikir saya bisa jadi influencer nih kayak gitu, membagikan pengalaman sehari-hari, kemudian berbagi dan segala macamnya kayak gitu di Instagram dan segala macam. Ternyata kenyataannya tidak terlalu mudah, tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata saat berkuliah benar-benar apalagi di Australia tuntutannya banyak sekali. Apalagi di bulan Maret seperti ini adalah kalau di Unimap ini adalah pertengahan semester, jadi mungkin Kak Fikran juga apa namanya memahami banyak sekali tugas-tugas yang harus kita apa namanya harus kita laksanakan. Nah, dan Bikin kali overwhelm kadang Kak. iya ya, banyak sekali kan jurnal yang harus kita baca, apalagi misalkan kalau di kelas diskusi, kalau kita tidak baca jurnal, kalau kita tidak baca nonton lecture segala macam, maka kita tidak akan bisa berkata apa-apa kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, mohon maaf, mungkin materinya tidak sebanyak yang diberikan oleh Kak Olive tadi, dan saya juga kagum banget dengan Kak Olive, beliau masih muda, berapa ya masih 22 atau 23 tahun kayak gitu tapi pengalamannya sudah luar biasa kemampuan sosialnya luar biasa kebetulan karena kita juga punya satu grup kayak gitu sesama mahasiswa Education Unimel kadang-kadang kita juga jalan bareng ngobrol bareng dan semua orang yang mendapatkan beasiswa dari LPDP dari AAS dan banyak beasiswa lain di Australia ternyata mereka sangat-sangat inspiratif sekali membawa apa namanya membawa cerita mereka masing-masing dan kali ini mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf juga kebetulan saya juga ada apa namanya belajar kelompok juga di apartemen teman kayak gitu. Jadi mungkin saya tidak akan berbagi sebanyak yang tadi. Saya baru siapkan 4 ini aja. Ini sudah kelihatan? Oke ya.
Jadi ceritanya tahun 2000 bukan, tahun 2023 saya baru selesai kuliah di Jepang di Chiba University. Itu kebetulan saya dapat beasiswa untuk pelatihan guru dari Monbuka Gakusho, MEX, Kementerian Pendidikan Jepang. 1,5 tahun di sana selesai. Oh ya, mohon maaf perkenalkan. Nama saya Hafiz Ansari, boleh dipanggil Hafiz. Saya sudah bekerja sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir namanya. Itu jauh di pelosok, bukan di pelosok, di bagian Tenggara di Kalimantan Selatan selama sejak 2015. Berarti sekarang sudah 11 tahun mengajar jadi guru kayak gitu. Nah, jadi uh, uh, se- berapa tahun ya? 8 tahun perjalanan saya jadi PNS di sana. Kemudian saya apply untuk beasiswa. Saya dapat beasiswa pelatihan guru di Jepang dari 2021 sampai 2023. Nah, karena kasusnya kalau PNS itu ternyata salah satu seleksi yang sangat sulit, yang paling sulit pertama kali sebelum daftar beasiswanya itu adalah mempersiapkan berkas-berkasnya. Dan alhamdulillah sudah terlampaui, namun ternyata ada perjanjian dengan Badan Kepegawaian Daerah di Kalimantan Selatan saat itu. Setelah menyelesaikan tugas belajar, kita harus mengabdi di daerah kita selama 2 tahun. Akhirnya saya tidak bisa langsung melanjutkan S2 master dimanapun sebelum masa mengabdi saya habis kayak gitu. Jadi 2023 saya kembali, paling cepat saya bisa berangkat master itu adalah 2025. Jadi di 2024 saya sudah coba apply beasiswa dan prosesnya mulai dari kepala sekolah, dapat minta surat izin ke kepala dinas, ke gubernur, Badan Kepegawaian Daerah, akhirnya bisa melamar di tahun 2024. Itu saya belum pernah melamar sama sekali di LPDP dan saya pilih LPDP karena sudah jelas kan yang salah satu beasiswa yang paling dermawan, paling generous katanya. Karena apa namanya tiket pesawat, asuransi, belum lagi biaya hidupnya. Kalau misalkan kita bawa keluarga, keluarganya juga ditanggung. Maksudnya dapat tunjangan sekitar berapa ya? 10% kayak gitu. Kalau bawa istri, bawa anak itu juga dapat tunjangan. Itu benar-benar sangat generous. Dan saya pikir kalau saya daftar LPDP, kalau diterima, saya masih punya kesempatan 3 semester sebelum harus berangkat kayak gitu. Beda dengan beasiswa lain, kalau diterima, maka kamu harus berangkat saat itu juga. Tapi kalau di LPDP kita punya jarak 3 semester untuk mengumpulkan berkas-berkas terutama surat keterangan diterima di universitas tujuan kita. Karena saat itu saya belum punya apa namanya LOA, surat keterangan diterima di universitas, maka saya pikir, kalau diterima di LPDP masih bisa nih 1,5 tahun gitu, bisa lah saya berangkat 2025. Nah ternyata karena tidak punya surat LOA itu, maka saya harus ikut TBS, tes bakat skolastik. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di tes bakat skolastik yang 2024 itu susahnya minta ampun. Bagi teman-teman yang pernah latihan TBS atau misalkan tes apa tuh namanya tes PNS itu tingkat kesulitannya lebih susah berkali-kali lipat. Akhirnya saya tidak lolos walaupun selisihnya cuma 1 poin. Jadi 2024 itu sedihnya juga luar biasa karena ini adalah pengalaman pertama kayak gitu. Biasanya saya daftar beasiswa diterima, ikut ini diterima kayak gitu. Pas yang kali ini, astaga, aduh aku nggak lolos ya dengan nilai yang seperti ini ya gitu. Penuh penuh rasa sedih, kecewa ada juga. Ternyata tidak disangka sekitar 1 bulan setelah pengumuman tidak lolos ke tes bakat skolastik itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah Juli 2024 jreng tiba-tiba ada pengumuman bahwa pemerintah Indonesia melalui LPDP dan juga pemerintah Australia ini berkolaborasi untuk memberikan beasiswa luar biasa namanya adalah LPDP LPDP Australia Award yang sebelum-sebelumnya belum pernah diumumkan. Ini adalah angkatan pertama. Ini tentunya adalah kesempatan yang luar biasa karena mereka LPDP dan AAS ini saling berebut untuk memberikan benefitnya masing-masing. Misalkan kalau di LPDP maksudnya benefit yang tidak diberikan oleh AAS akan di cover oleh LPDP dan benefit yang diberikan tidak ada di LPDP akan diberikan oleh AAS. Di LPDP itu tidak ada namanya pre-departure training, pelatihan sebelum berangkat ke Australia itu di Bali antara sebulan sampai 6 bulan. Selama kita di Bali itu juga kita digaji loh teman-teman, kita dibayar oleh pemerintah Australia kayak gitu untuk belajar. IELTS-nya gratis. Kalau misalkan kuliahnya 2 tahun
tahun, maka setelah 1 tahun pertama kita bisa dapat reunion airfare atau tiket pesawat pulang kampung gratis. Kemudian uh, kalau bawa anak, maka anaknya itu dianggap sebagai Australian citizen, gratis juga sekolah di sini kayak gitu. Kalau LPDP tidak dapat fasilitas seperti itu, tapi di AAS tidak dapat tunjangan buku, tidak dapat dana dana riset 40 juta, tunjangan buku setiap tahun 10 juta. Nah, LPDP yang ngasih. Jadi mereka saling berebut untuk memberikan benefit dan sepertinya ini adalah beasiswa yang terbaik gitu. Jadi saya pikir, oh ternyata ada hikmahnya juga. Pas LPDP kemarin tidak lolos, ternyata ada kesempatan terbuka lebar beasiswa yang lebih menggiurkan lagi ya gitu. Sedangkan teman-teman saya yang sudah terlanjur yang sudah lolos ke tahap selanjutnya, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan proses LPDP di seleksi substansi, entah itu lolos atau tidak kayak gitu. Mereka tidak bisa cabut berkas kemudian daftar LPDP AS ini kayak gitu. Nah, karena saat itu 2024 itu adalah angkatan pertama, jadi kita juga masih tidak tidak punya contoh role model kita harus ngapain kayak gitu. Tapi untungnya dari pihak LPDP AS mereka banyak sekali memberikan webinar Zoom dan Zoomnya itu juga direkam. Teman-teman silahkan cari di YouTube. Itu nanti ada penjelasannya persis seperti yang dijelaskan oleh Kak Olive tadi kayak gitu. Benefitnya apa saja, kemudian mekanismenya seperti apa, jurusan yang dicari seperti apa. Kelebihan dari LPDP sendiri itu adalah kita bisa memilih jurusan apa saja, banyak jurusan maksudnya di universitas banyak sekali pilihan. Tapi LPDP AS pilihannya terbatas karena mereka fokus pada bidang-bidang yang ingin dimajukan dari kedua negara seperti itu. Nah, uh, sampai mana tadi ya? Oh ya, ini mohon maaf juga karena oh ya, beberapa waktu belakangan ketika LPDP dibuka dan AS dibuka, banyak sekali teman-teman yang menghubungi di Instagram atau di TikTok kayak gitu. Saya juga sebagian juga upload video perjalanan saya di Instagram juga dan di TikTok kayak gitu, minta bantuan untuk proofreading, mau interview. Mohon maaf sekarang mungkin saya belum bisa langsung terjun ke sana kayak gitu kan. Karena kebetulan banyak sekali tugas-tugas seperti itu. Tapi semoga yang ini sedikit dapat berbagi dengan teman-teman. Nah, jadi karena LPDP dan AAS ini adalah dua dua institusi yang berbeda, dua beasiswa yang berbeda, maka kita harus melihat karakter dari kedua beasiswa ini. Kalau di LPDP, mungkin teman-teman silahkan cari di websitenya sendiri. Mereka adalah beasiswa yang mencari pemimpin masa depan. Otomatis kita harus menonjolkan sisi leadership kita, leadership visioner, disiplin, berintegritas, akuntabilitas, dan seterusnya. Kemudian apa sih sesuatu yang bisa kita berikan kepada Indonesia seperti itu. Tapi kalau di AAS kalau di AAS mereka juga punya goal sendiri. Kebetulan kalau LPDP AAS orang-orang pada bingung ini sebenarnya LPDP atau AAS. Tapi ternyata sebenarnya karena pendaftaran, formulir, berkas-berkas itu gerbangnya semuanya melalui LPDP. Sebenarnya ini adalah beasiswa dari LPDP, di mana apa namanya poin-poinnya yang dicari sesuai dengan LPDP dan nantinya disesuaikan dengan apa yang juga dicari AAS. Jadi kita penting sekali untuk memahami kriteria yang mereka cari. Kalau di AAS atau Australia Awards Indonesia sendiri, silahkan bisa dibaca. Di sini ini adalah saya kutip dari buku pedoman dari PDNP. Mungkin filenya tidak diupload secara luas oleh Australia Awards Indonesia, tapi ini saya dapatkan ketika setelah lulus, setelah diterima di AAS, kemudian pelatihan pre-departure training, ternyata mereka buka semuanya rahasianya mereka apa sih yang mereka cari kayak gitu. Dan beasiswa ini sebenarnya untuk mendukung orang-orang di Indonesia untuk membangun
apa namanya ya, membangun relationship. Dan tentunya mereka mencari namanya adalah agent of change, orang yang membawa perubahan. Kita sudah menyekolahkan kamu, kita sudah biayain kamu di sini, kasih tinggal di Australia, merasakan pengalaman rasanya hidup dan berinteraksi dengan orang-orang Australia, agar nantinya kamu akan kembali ke tempat asalmu, memberikan impact dan menjadi seseorang di sana. Dan nantinya pada masa depan nanti akan menjadi orang yang menghubungkan Australia dan Indonesia. Rencana seperti itu. Kalau mungkin teman-teman yang sudah download formulir dari AAS Murni, Australia Scholarship Murni, dan LPDP, bisa bandingkan kedua formulir pertanyaan mereka. Itu sedikit, walaupun intinya mirip-mirip, tapi ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Tapi karena ini ada LPDP, AAS ini adalah gerbang pertama kalinya, gerbang awalnya itu adalah LPDP, maka kita akan sangat bagus kalau teman-teman fokus ke LPDP dan menyesuaikan dengan apa yang dicari di AAS, LPDP dan juga di AAS. Maksudnya seperti itu. Jadi silakan, pasti sudah download formulirnya. Itu akan ada beberapa isi CV-nya dan itu panjang sekali. Tapi untungnya pengalaman saya 2024 dulu, karena eh, apa namanya, awalnya saya daftar LPDP walaupun akhirnya tidak lolos, dan ternyata pendaftaran LPDP AS juga sama-sama melalui LPDP, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada esai itu sesuai dengan format LPDP. Jadi sepertinya saya tinggal apa namanya, mengalih bahasakan dan menyesuaikan, menambahkan kenapa saya bisa menjadi agent of change yang punya jiwa leadership yang akan berkontribusi di Indonesia di masa depan. Nah, tentunya penting untuk bicara tentang evidence alias bukti. Jadi, em, sebelum itu ada tahap-tahapnya dulu. Eh, mungkin tahun Mungkin untuk tahun 2026, mohon maaf saya belum cek, tapi kalau di tahun 2024 tidak ada uh, tahap tes bakat skolastik di LPDP AAS. Jadi seleksinya hanya berdasarkan CV, kurikulum vitae kita, dan juga esai yang kita tulis. Jadi dari dua ini, CV dan esai, itu akan diperiksa, diseleksi oleh tim LPDP dulu, di mana pelamar yang sesuai dengan kriteria mereka, sekian ribu orang diseleksi, kemudian yang sesuai itu akan dilanjutkan ke sesi seleksi kedua yang diambil alih oleh AAS. Tentunya dari yang sudah terseleksi, tersaring oleh LPDP, itu akan disaring lagi mana-mana yang juga sesuai dengan kriteria orang yang dicari oleh AAS. Dan setelah tersaring sekitar Mas Hafiz, maaf Mas. 100. Mas, ini kebetulan di kolom komen ada yang beberapa komen slide-nya tidak muncul. Boleh nggak Mas mungkin berkenan di stop sharing, setelah itu nanti diulang sharing lagi gitu Mas. Barangkali jadi teman-teman ada yang Oh, ya mungkin nggak mungkin ada problem gitu Mas. Karena kebetulan banyak yang nanyain. yang ini ya? Ya, kalau dari beberapa ada yang memang aman, nggak ada masalah, tapi mungkin ada beberapa yang masih ini. Oh, Mungkin bisa dilanjut aja Mas. Ya, gimana ini sudah kelihatan ya? sudah ya teman-teman ya. Oh, oke. Sampai mana tadi ya, saya lupa. Yang Nah, slide ketiga Mas. ketiga ya. Nah, jadi setelah disaring oleh LPDP, disaring lagi oleh AAS, itu kita tidak dilibatkan dalam seleksi itu. Ketika kita sudah submit CV dan submit essay, maka selesai selesai pula usaha kita untuk tahap pertama dan tahap kedua. Bagi 100 atau 200 orang yang terpilih, itu akan diundang ke Jakarta oleh AAS, dan semuanya sampai nanti kita lulus itu semuanya akan dihandle oleh AAS. Nah, jadi di AAS mereka sangat fokus dengan CV dan juga essay. Jadi kalau saya dengar cerita dari teman-teman dari beasiswa dari LPDP, substansi namanya ya, seleksi substansi, banyak juga yang apa namanya, menguji kesiapan mental kita, kemudian komitmen kita, kemudian apa namanya,
bagaimana kita akan berkontribusi dan segala macam. Tapi kalau di AAS mereka sangat spesifik, mereka sangat fokus dengan apa yang kita tulis dan juga apa yang kita paparkan pada esai kita. Nah, untuk itu salah satu tipsnya perkuat CV kita. Template banyak di Canva dan segala macam, tapi dari para tim seleksi pasti akan membaca ribuan, 2.000, 3.000, 5.000 CV. Jadi fokus kepada sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Tidak perlu desainnya tidak perlu kompleks, yang jelas menonjolkan kita sesuai dengan yang mereka cari. Misalkan kalau saya sebagai orang profesional, orang profesional, orang yang sudah mempunyai pengalaman kerja, tentunya saya menonjolkan pengalaman kerja saya, kemudian work experience seperti apa, paper yang sudah uh, saya publish, awards, kompetisi yang sudah saya ikuti dan saya menangkan, dan itu menjadi sebuah bukti bahwa saya benar-benar sudah melakukan apa yang sudah saya persiapkan. Tapi data-data yang kita berikan di CV itu itu adalah rekam jejak. Itu adalah rekam jejak. Tetapi kita membutuhkan kata-kata untuk menjelaskan kenapa ini menjadi signifikan. Nah, itulah gunanya essay. Banyak teman-teman juga bertanya, bolehkah menggunakan AI untuk membantu penulisan esainya? Ini perdebatannya sampai sekarang juga cukup pelik juga, sampai di universitas juga apakah penggunaan AI itu akan melanggar atau tidak. Bagi saya, uh, uh, kita tidak perlu sempurna, walaupun dari segi grammar, dari segi typo itu harus bersih, tapi yang dilihat oleh tim seleksi itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana gaya kita dalam memilih kata, menyusun kata-kata tersebut dalam kalimat sehingga memberikan sebuah makna, itu sangat berharga, lebih berharga dari sebuah robot yang membuatkan kita kalimat tadi. Tapi terlepas dari bagaimanapun ceritanya tadi, itu tetap harus sesuatu yang bisa kita tanggung jawabkan. Nah, berkaitan dengan yang sudah dijelaskan Kak Olive tadi tentang smarter, benar, bagus kayak gitu. Dan banyak juga metode yang lain untuk menjelaskan kisah kita dengan lebih meyakinkan. Tapi mohon maaf kalau pengalaman saya pribadi, saya tidak menggunakan itu semua. Jadi kalau mana ya, sepertinya, oh ya, pokoknya kalau di kalau di formulir tahun 2024 itu ada em, apa namanya study objektif kalau tidak salah. Nah, di situ kita bisa menekankan tentang uh, story kita dan signifikan kenapa kita layak untuk dipilih. Nah, misalkan uh, kita tidak perlu uh, gimana ya? Kalau kebetulan karena pengalaman saya berkaitan dengan pedagogi, saya adalah guru, saya tidak perlu bicara tentang sesuatu yang makro, tentang kebijakan bahwa Indonesia emas 2030, 2045 ini harus seperti ini, harus seperti ini. Saya cukup bicara tentang kasus yang saya alami, masalahnya seperti apa. Kalau kita melihat masalah di sekitar kita itu pasti banyak sekali, tapi kita tidak perlu berusaha untuk mengatasi semua masalah itu, cukup salah satunya aja, dan itu uh, dan itu bisa berdampak di komunitas atau di masyarakat, walaupun skalanya kecil tidak masalah, tapi itu membuktikan bahwa kita sudah pernah melakukan itu. Misalkan saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir, di mana ingin mengembangkan namanya STEM atau kemampuan sains siswa kayak gitu. Tapi kita terkendala dengan peralatan laboratorium, belum lagi akses internet, akses informasi dan segala macamnya. Jadi bagaimana kita mengatasi itu? Uh, Cukup dengan
menggunakan apa namanya, saya coba mengembangkan sebuah alat atau sebuah metode dan ternyata itu bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan sains siswa di daerah-daerah rural area sebagai contoh. Dan ternyata itu juga apa namanya, dampaknya saat itu mungkin hanya level sekolah, level kabupaten, tapi benar-benar bisa dirasakan dan itu juga cukup menarik perhatian. Saya masih ingat dulu saat wawancara, sampai tes wawancara, um, para para interviewer benar-benar mengejar apa yang kata atau kalimat yang kita berikan saat wawancara. Jadi saya jelaskan, saya guru seperti ini seperti ini. Oh, ternyata pertanyaannya lanjut lagi di situ daripada bicara tentang hal yang di luar itu. Jadi em, buat teman-teman yang mempersiapkan beasiswa boleh lebih apa namanya, fokus pada isu spesifik yang di sekitar teman-teman seperti apa dan dampaknya nanti seperti apa. Nah, kemudian uh, persiapkan diri juga kalau-kalau lanjut lagi ke sesi wawancara, ke sesi interview yang uh, cukup penting itu adalah public speaking. Karena kita akan masuk ke ruangan di hadapan 3 orang, kita harus menggunakan bahasa Inggris dan itu gugupnya luar biasa. Ah, Perlu juga untuk latihan bagaimana menjelaskan ide di pikiran kita dengan bahasa bahasa yang bukan bahasa kita sendiri, bahasa Inggris seperti itu. Am, Baiklah, mungkin sepertinya kita lanjutkan dari untuk sesi tanya jawab aja, Mas ya. Karena kebetulan saya juga apa namanya, harus berangkat juga. Jadi mungkin silahkan kalau ada teman-teman uh, yang ya silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang pengalaman, terutama pengalaman pribadi saya di sini. Oke, Kak. Makasih banyak Kak Hafiz sebelumnya atas waktunya. Again, this is very insightful session, Kak. Jadi aku bahkan jadi kayak tahu gitu loh. Oh, ternyata LPDPAS itu gini ya skemanya gitu. Karena kan again di zamanku belum ada ini gitu kan ya. But then again, jadi menarik loh. The benefit dari LPDP dapat, benefit dari AS juga dapat, terus di-combine Benar. gitu ya, Kak ya. Menarik sih ini. Nah, Nah, ini juga mereka sebenarnya. saling rebutan gitu, kasih Iya, benefit. bener, bener banget. Udah gitu tadi saya lihat juga kayak sampai ada reunion airfare juga dapat gitu kan. Terus macam-macam deh gitu kan. Bahkan dana buku yang AS nggak dapat itu akhirnya teman-teman dapat, Kak Hafiz juga dapat Dapat. gitu ya. Oh iya, Which is tap- tepat, tapi which is setiap semester dapat ya Kak ya, kalau nggak salah. nah, Nah, setiap tahun dana oh, buku setiap dari tahun. LPDP dapat 10 juta. Tapi eh, saat di sisi lain kewajiban kita juga jadi double. Oh Kalau iya. saja mereka wajib keluar dari Australia selama 2 tahun. Jadi nggak boleh balik untuk bekerja, maksudnya selama 2 tahun. Mau kerja di Singapura silahkan, kalau ke Amerika silahkan. Yang penting bukan di Australia. Saya udah wajib keluar, saya akan dideportasi saat saya selesai kuliah, graduation, besoknya langsung dideportasi dari Australia gitu. Plus mengabdi 2N+1. Saat itu 2N+1, nggak tahu kebijakan sekarang ya 2N aja apa gimana gitu. Artinya selain keluar dari Australia, saya juga tetap wajib berada di Indonesia selama 5 tahun. Gitu. Jadi kewajibannya double. Kemudian tetap wajib ikut persiapan keberangkatan LPDP, juga wajib memberikan laporan setiap bulan, setiap 3 bulan, 6 bulan ke websitenya LPDP. Sampai sekarang Oh. saya belum. Tapi Jadi ini Mas, kalau untuk stipennya per 2 minggu ikut AS atau per 3 bulan ikut LPDP? Taipan semuanya ikut AAS. Jadi yang dibayarkan oleh LPDP itu adalah tuition fee alias SPP ke universitas. Sisanya semuanya kita ikut AAS. Pre-departure training ikut AAS. Dan enaknya yang saya syukuri itu karena kalau LPDP kalau tidak salah mereka cairnya itu 3 bulan sekali kalau Hmm. sudah menyetorkan laporan yang ribetnya minta ampun. Aduh, mohon maaf ya, agak ribet. Tapi kalau di AAS itu akan secara otomatis setiap 2 minggu sekali. Dan kalau dihitung secara apa namanya ya, secara nominal
kita dapatnya kalau AAS hitungannya adalah per hari. Jadi per harinya itu $95, anggap $100. Jadi kalau satu bulan beda-beda kayak gitu. Kalau satu bulannya 28 hari dapatnya sekian, kalau satu bulan 30 hari ya dapatnya sekian, beda-beda. Tapi kalau LPDP pukul rata per bulan 2.800 Oke, semacam itu. mantap Mas Hafiz. Wah, ini keren banget sih. Mungkin kita bisa sharing ke depannya gitu ya Mas ya. Semoga nanti kita dapat waktu lagi. Nah, ini Mas Hafiz, kita kali ini mungkin coba buka Q&A session buat dua penanya aja gitu ya. Atau gimana Mas? Ini em, saya sebenarnya menyesuaikan sama Mas Hafiz saja waktunya. Karena kan Mas Hafiz yang bilang tadi kalau akan ada kegiatan lainnya setelah ini gitu ya Mas ya. Atau mungkin kita lihat waktu dulu ya Mas ya. Ya, saya coba jawab Iya. sebisanya. Nah, tapi mungkin kita batasin dulu aja nih teman-teman ya. Mungkin silakan. Atau mungkin teman-teman boleh yang apa namanya sambil kita diskusi dengan online, teman-teman juga bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, boleh. Nah, mungkin silakan Kak Anissa Firdausi, silakan Kak. Mas Hafiz, maaf, ini saya mungkin tiga pertanyaannya langsung aja di komputer gitu Boleh. ya, Mas ya. Nah, gitu aja kali ya. Oh, oke. Oke, silakan yang pertama Kak Anissa, silakan. Terima kasih banyak Mas Hafiz atas pemaparannya, keren banget. Dan semua benefit yang telah dijabarkan. Mungkin Mas mau tanya terkait surat rekomendasi, karena saya juga kebetulan PNS. Nah, di surat rekomendasi itu sebenarnya hal yang agak teknis ya Mas. Apakah waktu itu pakai nomor surat rekomendasi? Soalnya saya cek kalau untuk daftar LPDP ya, di situ ada namanya nomor dokumen di bagian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademik. Nah, kalau untuk dari Mas sendiri, waktu itu bikin surat rekomendasinya dari akademik atau bagaimana atau dari tokoh masyarakat, dan apakah menyertakan nomor suratnya gitu ya, Mas ya? Ya, Baik. pertanyaan Oke, pertanyaan terima kedua kasih. boleh Oh, Mas? ada Untuk pertanyaan kedua. Oke. kalau untuk esai, kira-kira apa nih highlight untuk LPDP AS yang mungkin beda dari AS? Jadi mungkin kita bisa lebih ini lagi ya, lebih apa, lebih outstanding lagi gitu ya Mas. Kalau dari Mas Hafiz, kira-kira ada tipsnya? Terima kasih banyak. Oke, mungkin selanjutnya bisa Kak Garistia. Ya, lalu terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tadi joinnya agak telat, jadi mungkin yang akan saya tanyakan mungkin tadi sudah terjawab. Tapi mau tanya Kak, kebetulan saya udah daftar LPDP yang jalur reguler. Nah itu apakah tetap bisa mendaftar jalur yang LPDP AS atau tidak? Sedangkan kan untuk teman yang reguler itu belum selesai, dan untuk yang LPDP AS kan maksimal daftarnya kan tanggal 4 Mei ya kalau nggak salah. Nah, itu apakah boleh kita mendaftar dua-duanya yang sedangkan yang reguler kita belum selesai untuk proses rekrutmennya. Terus yang kedua, tadi mengenai apa namanya uang saku yang diberikan itu apakah kalau misalkan beda kota itu apakah yang nominal yang didapatkan itu apakah berbeda-beda sesuai dengan kita akan kuliah di mana atau semuanya dipukul rata seperti itu? Terima kasih. Baik. Oke, mungkin silakan dibantu jawab dulu Mas Hafiz. Menarik nih. Eh, Terima kasih untuk Kak Anissa tadi ya kalau nggak salah ya. Untuk surat rekomendasi karena ini adalah LPDPAS, tapi sebenarnya adalah beasiswa LPDP di mana kita daftarnya itu lewat LPDP. Kalau kita mendaftarkan mengisi data diri kita sebagai status pekerjaan PNS, NIP-nya berapa, maka kita tidak punya pilihan lain selain mendaftar jalur PNS. Artinya, saya dulu pernah coba, saya daftar PNS, ribet banget ternyata ya, gitu. Surat rekomendasi dari atasan, satu, dua, tiga, saya nggak sanggup deh gitu buat ngurusnya, apalagi saya di pedesaan. Saya hapus semuanya, saya coba daftar lagi, saya pikir saya bisa pilih jalur reguler, ternyata tidak bisa. Jadi kalau kita PNS, maka satu-satunya jalan, ya harus daftar jalur PNS. Kalau mendaftar jalur PNS, maka mereka pasti akan meminta surat rekomendasi dari atasan. Kalau karena saya guru SMA, maka atasan yang setingkat eselon 2 itu adalah Kepala Badai Kepegawaian Daerah Provinsi. Jadi otomatis di situ harus ada suratnya. Begitu. Dan apa namanya? Dan untungnya kalau tidak salah dulu itu di surat rekomendasi yang diberikan oleh BKD itu tidak menyertakan tanggal. Jadi maksudnya tidak menyertakan batas durasi kapan berlakunya.
nomor suratnya tetap ada, tanggal dibuat suratnya tetap ada, tapi maksudnya saya pejabat berikut merekomendasikan kepada Hafiz Ansari NIP sekian untuk melakukan pendaftaran yang ini. Jadi satu surat yang sama saya gunakan untuk mendaftar LPDP walaupun gagal, tapi kemudian saya coba lagi untuk mendaftar LPDP AS berselang 2 bulan kalau tidak salah masih bisa diterima. Seperti itu. Beda kalau seandainya spesifik banget tanggal sekian mendaftar nama beasiswanya apa, batch berapa, maka itu sepertinya harus membuat surat yang baru gitu. Tapi untungnya kemarin dari BKD saya kasih tidak memberikan batas waktu untuk di surat itu, di surat rekomendasi dari atasan kita. Kemudian juga saat itu diminta mungkin boleh dicek lagi ya formulir terbaru apakah ada update dari LPDP. Saya juga menyertakan surat rekomendasi dari akademisi alias profesor saya gitu. Kebetulan karena hubungan saya masih bagus kayak gitu dengan profesor saya yang ada di Jepang. Jadi ini ada stempel dari Chiba University Japan kayak gitu. Ini ada profesor yang ini. Saya pikir itu juga lebih meyakinkan kayak gitu. Jadi saya juga upload itu karena sifatnya ini adalah bukan apa namanya ya tidak tidak bukan dari institusi resmi, tapi saya menggunakan format yang saya download dari website AAS, maka tidak perlu pakai nomor surat, tidak apa-apa. Yang jelas ada nomornya, maksudnya ada kontak yang bisa dihubungi untuk memastikan bahwa surat rekomendasi dari profesor itu benar. Kalau tidak salah, itu surat rekomendasi itu eh, yang maksudnya ini pembicaraan informal saja. Semakin tinggi jabatan orang yang memberikan rekomendasi, maka semakin meyakinkan. Kalau misalkan teman-teman punya networking yang bagus, punya akses ke bupati, ambil kesempatan itu. Punya akses ke pejabat yang lain, ambil kesempatan itu. Ketua partai boleh kayak gitu untuk menunjukkan bahwa teman-teman memang didukung oleh komunitas atau masyarakat yang berada di belakang teman-teman. Semoga bisa menjawab ya. Kemudian tentang esai-esainya, uh, kalau di LPDPAS, bagian besar yang saya lihat teman-teman seangkatan saya dan angkatan-angkatan di bawah akan sangat mudah untuk menjelaskan kontribusi yang sudah kita lakukan kalau kita punya pengalaman kerja. Jadi banyak sekali teman-teman bahkan umurnya ada yang 35, ada yang 40, tapi mereka sudah mempunyai rekam jejak yang bagus di tempat kerja mereka. Intinya seperti ini, uh, mereka PNS atau mereka punya adalah pejabat di perusahaan mereka atau mereka punya pengalaman kerja di perusahaan A, B, C dan D segala macam, maka mereka akan lebih mudah menjelaskan ekspertis mereka. Yang perlu di-highlight, yang jelas misalkan saya ingin meningkatkan kemampuan sains anak-anak terutama di daerah pedesaan. Itu mimpi, benar, mimpinya bagus kayak gitu. Tapi kita sudah membangun, kita harus bangun dulu. Kita sudah membuktikan kita sudah melakukan apa sih kayak gitu. Walaupun belum tercapai 100%, tapi setidaknya kita sudah bergerak untuk melakukan itu. Dan kita membutuhkan upgrade ilmu, kita membutuhkan akses, kita membutuhkan wawasan yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita berkuliah di Australia. Maka dari itu, kasihlah saya beasiswa. Intinya seperti itu. Jadi apa namanya ada satu kalimat di esai saya juga menyinggung bahwa dengan inovasi yang sudah saya coba buat itu mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Ini juga membawa saya menjuarai event seperti ini di tingkat ASEAN dan saya melihat ada potensi besar untuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains, terutama di daerah rural Indonesia yang sangat diperlukan sekarang, semacam itu. Begitu. Oke. Yang Tem- ketiga Oh iya, masih ada ya Mas ya. tentang LPDP Regu ya. Ya, tentang LPDP
kalau angkatan saya, kalau sudah mendaftar LPDP maka tidak bisa cabut berkas lagi kayak gitu. Jadi harus lanjutkan sampai proses itu selesai. Walaupun resikonya, maka kita tidak bisa mendaftar LPDP AS angkatan ini. Jadi saat itu, tapi di angkatan berikutnya kalau tidak salah itu ada pilihan untuk itu. Mungkin bisa dicek lagi, tapi ada pilihan untuk itu, untuk cabut berkas dan mendaftar LPDP AS mulai dari nol lagi kayak gitu. Cuman eh, kalau untuk sistem LPDP sekarang, mohon maaf saya belum belum cek. Nanti eh, saya akan tindak lanjuti lagi, saya akan cek dan boleh nanti kita diskusi lagi di Instagram ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih ada pilihan untuk batalkan pendaftaran dan memang kalau kakak benar-benar yakin, karena kan LPDPS masih dibuka sampai bulan Mei kalau nggak salah ya. Boleh silahkan batalkan pendaftaran LPDP dan daftar di AS kalau memang tombolnya ada di sistem LPDP gitu. Kemudian uang sakunya yang saya tahu itu untuk seluruh Australia sama. Sekitar 95 atau 98 Australian dollar per day. Jadi kalau teman-teman misalkan, makanya ada beberapa teman saya milihnya di Adelaide atau di Perth, di mana biaya hidupnya lebih murah, kemudian sewa apartemennya lebih murah, banyak sekali yang bisa dihemat dan banyak sekali yang bisa ditabung untuk dibawa pulang ke Indonesia kayak gitu. Tapi kebetulan karena saya di Melbourne, apalagi di University of Melbourne itu benar-benar di tengah kotanya, setengah dari stipend bulanan itu habis buat bayar apartemen doang kayak gitu. Tapi tentu pengalamannya juga beda gitu. Dan sayangnya kita tidak bisa dengan leluasa memilih jurusan mana atau universitas mana karena semuanya sudah diberikan, dibatasi blue energy, blue apa kayak gitu, green energy dan juga digital futures. Apalagi ya tadi ya? Udah Kak, itu doang kok, Oh, cukup. oke. Eh, Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak, ini sebenarnya lebih tergantung Kak Hafiz, apakah abis ini mau langsung lanjut kegiatan lain atau mau ini Kak, kebetulan tinggal dua dua Oh, orang oke. sih yang Tinggal nanya. dua. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, oke, ini terakhir ya teman-teman, mungkin mohon maaf banget kita close pertanyaannya, jadi ini mungkin yang terakhir. Saya bantu saya sebutkan ya Kak ya. Pertanyaan pertama itu dari Kak Erlinda yang nanya, Kak Hafiz, apakah yang riwayat kerjanya biasa aja, tidak di perusahaan besar, dan tidak punya posisi jabatan tinggi, apakah masih ada peluang lulus? Itu dari yang pertama. Pertanyaan kedua ada dari Kak Hud yang nanya, Kak Hafiz mau bertanya, jika ada jurusan yang diinginkan, namun masuk bidang industri terkait energi, padahal bidang yang ditekuni sekarang tidak terkait energi. Gimana ya, Kak? Oh, baik, terima kasih Kak Erlinda dan Kak Hud. Pertanyaannya luar biasa dan ini juga menjadi banyak concern dari teman-teman yang bertanya ke Instagram saya. Jadi, uh, yang pertama, riwayat kerja atau riwayat pengalaman itu tidak perlu punya jabatan tinggi. Tapi setidaknya teman-teman punya pengalaman yang memberikan dampak yang impactful di komunitas atau di masyarakat. Misalkan ada teman saya yang dia kerjanya sebagai konsultan pendidikan. Baru kerja setahun 2 tahun, jabatannya tidak terlalu tinggi, tapi dia menangani sebuah proyek di sebuah sekolah di NTT kalau tidak salah. Walaupun skopnya kecil, posisinya kecil, tapi ternyata setelah diberikan penyuluhan, diberikan bantuan pendidikan dan segala macam, dan ternyata itu mendapatkan respon yang luar biasa, dan katanya orang-orang di lingkungan sana merasa sangat bersyukur, mereka sangat terbantu dengan apa yang sudah diberikan oleh teman saya tersebut. Jadi impactnya sangat dirasakan oleh orang lain walaupun skopnya kecil, walaupun Anda tidak punya jabatan tinggi, tapi setidaknya Anda sudah menunjukkan, ini saya sudah pernah berkontribusi dan saya membutuhkan ilmu yang upgrade ilmu dan akses dan informasi dan wawasan dan networking yang hanya bisa saya dapatkan di Australia dan kalau saya mendapatkan pendidikan di jurusan yang saya inginkan. Kemudian dari Kak Hud, itu kalau jurusan yang diinginkan bidang industri, ada jurusan yang diinginkan masuk bidang industri terkait energi, padahal yang sekarang tidak ada hubungannya. Boleh,
Boleh. Saya beberapa kenal dengan teman-teman dari AS juga, S1-nya radiologi. Ternyata radiologi atau apa kayak gitu. S2-nya itu tentang public health, yang mana kalau kita melihat itu juga tidak apa namanya tidak berkaitan langsung. Ada yang S1-nya ekonomi, S2-nya di sini kuliahnya di food science. Itu juga kan jelas cross jurusan kayak gitu. Tapi dengan justifikasi yang masuk akal dan menunjukkan bahwa ini penting loh kayak gitu. Saya punya niat yang seperti ini walaupun jurusan saya tidak relevan dengan S1 saya, tapi ini sangat ilmu di kampus ini, di jurusan ini itu sangat saya butuhkan untuk membangun daerah saya. Jadi tergantung bagaimana justifikasi. Uh, ada juga yang menjelaskan bahwa saya ingin melihat permasalahan ini menjadi lebih lebih luas dari sudut pandang dari eagle eye katanya, dari atas. Jadi instead of uh, being spesifik banget di expert, saya ingin melihat dari sisi makro sehingga ketika saya mengambil kebijakan, saya bisa memahami masalah dari kedua hal dan kebijakan tersebut menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi tinggal bagaimana teman-teman menjelaskan di esai dan juga di wawancara. Saya dulu sempat ditanya nih, karena saya bicara, oh saya pengalaman saya jadi guru, saya senang sekali jadi guru. Ditanya, kenapa sih Anda memilih jadi guru gitu? Anda kan sudah tahu nih resikonya seperti ini, benefitnya hanya seperti ini gitu. Kenapa? Apa yang memotivasi Anda? Saya jawab, karena ayah saya adalah guru. Walaupun itu sebenarnya jawaban yang cukup saya sesali gitu. Mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman kayak gitu kan. Saya jawab, oh, saya jadi guru. Saya mencoba memberikan jawaban yang uh, apa namanya lebih personal. Saya melihat bahwa pengorbanan ayah saya ternyata cukup memberikan dampak dan segala macamnya gitu. Tapi saya pikir sepertinya dengan motivasi, kalau kita digerakkan oleh sebuah nilai, maka motivasi kita akan lebih last longer, akan bertahan lebih lama daripada kita menggantungkan harapan pada seorang sosok. Sepertinya itu saja Oke, Kak. yang bisa saya sampaikan. Baik. Oke, berarti udah selesai, udah cukup, Kak, berarti. Nah, Terima kasih kepada Kak Fikran, terima kasih kepada Future Edu, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah setia untuk bergabung. Terima kasih juga mungkin ada beberapa teman-teman juga yang kirimi pesan dan segala macam. Saya coba balas secepatnya saat saya bisa punya waktu luang. Semoga dengan usaha teman-teman mendengarkan cerita atau berbagi, bertanya, semuanya aktif sekali untuk memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperbaiki kehidupannya. Nantinya semuanya bisa tercapai lah. Kayak gitu. Amin. amin, amin, amin. Terima kasih banyak Kak Hafiz sebelumnya. Nah, teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya saya coba